Konnichiwa, salam lebah pekerja. Video kali ini saya ingin bahas tentang ke Jepang tanpa masuk LPK itu worth it nggak, atau emang ke Jepang tuh harus ke LPK ya? Mari kita bedah gini sama-sama ya. Ini menurutku pribadi ya, jadi semua yang saya jelaskan nih adalah opini pribadi dan pengamatanku dan sudut pandangku. Oke. Kita harus berpikir rasional aja, idealis gitu. Kenapa kita mesti mengorbankan hal yang kita lakukan sekarang ketika sesuatu yang kita kejar itu maksudnya nggak terlalu pasti sih pasti, tapi selalu ada kegagalan yang bakal kita hadapi ke depannya. Dan saat ini kadang kondisi kita nggak memungkinkan untuk totalitas untuk terjun basah gitu. Walaupun banyak teorinya kita harus basah kalau ingin ngambil sesuatu, jangan setengah-setengah. Ya, saya setuju. Tapi kadang kondisi kita yang nggak bisa gitu. Banyak di komen-komen juga gitu. Oke. Ini opini pribadi ya. Ke Jepang itu harus masuk LPK atau enggak sih? Jawabanku adalah ke Jepang tuh nggak mesti harus masuk LPK atau ke agensi atau ke lembaga pendidikan untuk kerja ke Jepang. Itu menurutku pribadi ya. Kenapa? Karena ada 3 hal kenapa ke Jepang tuh nggak mesti harus masuk LPK, nggak mesti masuk LPK. Ini pribadi menurutku ya. Walaupun saya ke Jepang, aku akuin masuk ke Jepang itu lewat LPK. Tapi kalaupun aku tahu dari awal caranya gini, aku nggak masuk LPK. Oke, yang pertama kita bedah nih sama-sama. Masuk LPK itu buang uang untuk belajar. Ya, kita realistis saja. LPK, lihat nih, LPK banyak tempat tuh di Indonesia ya, yang duit pembayaran masuknya, biaya inilah itulah tuh banyak banget, yang dimana kita nggak ada duit segitu dan terpaksa harus ngutang. Dan prinsipku tuh aku benci ngutang ya. Oke, itu yang pertama ya, butuh duit. Yang kedua adalah masuk LPK itu buang waktu. Kita harus belajar full beberapa bulan untuk persiapan bahasa, persiapan ngambil sertifikat keahlian gitu. Sedangkan kita harus bekerja gitu. Ada orang yang sedang kita hidupin, kita butuh kerja untuk makan gitu. Kita nggak ada duit, nggak ada waktu untuk full di situ karena kita nggak dapat income. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah masuk LPK itu uji mental. Ini pertama ya. Walaupun saya banyak berbincang dengan orang-orang di sini mengatakan sekarang tuh harus diseleksi bagus-bagus yang ke Jepang. Wait, ini aku ambil sudut pribadi ya. Baik buruknya orang itu kan dasarnya udah sama gitu dari dulu. Kayak misal orang yang 25 tahun akan karakternya berubah setelah beberapa bulan di LPK. Enggak, karakternya akan tetap sama gitu. Kalau dia baik bakal baik gitu. Kalau misal dia buruk emang buruk gitu orangnya. Jadi orangnya udah gitu. Itu yang mengapa aku nggak terlalu rekomendasi untuk masuk LPK ketika aku tahu caranya ke Jepang tanpa masuk LPK, tanpa buang-buang waktu, buang-buang duit, terus masuk uji mental yang kayak uji mental tuh disuruh lari keliling lapangan berkilo-kilo dengan waktu. Itu ada sih, ada programnya, tapi ya nggak salah. Tapi ini opini pribadi yang kayak aku bukan orang yang mau gitu. Aku ingin yang slow aja, santai. Ngejar ke Jepang tuh kita nggak terlalu menggebu-gebu, nyantai aja, nikmatin prosesnya, nggak nyiksa diri juga, nggak nyiksa mental. Itu pribadi ya, tapi mungkin ini bertentangan dengan banyak opini dari orang lain. Solusinya itu adalah masalah-masalah yang kita bahas ya. Solusinya gini nih. Kalian tetap lakuin apa yang kalian lakukan sekarang, entah sekolah,
belajar, kerja, tapi kalian ambil kursus online, bahkan lebih bagus lagi kalau misal offline. Banyak tuh sekarang konten-konten kreator yang buka jasa belajar online. Bahkan teman-temanku juga banyak yang jadi guru belajar bahasa Jepang, guru belajar SSW, Specific Skill Work, yang untuk ngajuin visa Tokotegino. Banyak banget, banyak pengarahan yang kita bisa dapat dari sensei-sensei kita, yang kalau misal kursus online atau offline gitu aja. Job tuh bisa dicari di internet, agensi-agensi, terutama ya ini ya, di Jepang tuh lebih banyak menggunakan Facebook. Informasi loker tuh banyak menggunakan Facebook dibanding tempat lain lah. Jadi itu, ambil kursus online atau offline gitu. Normalnya tuh belajar bahasa Jepang nih, kan ada N5 sampai N1 ya. N5 tuh mungkin normalnya ya, ini beda-beda tiap orang ya, tapi aku sederhanain 2-3 bulan lah. N5 tuh dasar banget, belajar dari huruf-hurufnya, kosakata dan sebagainya. Terus naik N4 tuh mungkin 5 bulanan lah, 6-7 bulan lah itu. Terus N3 tuh selanjutnya, tapi kita udah bisa ke Jepang dengan N4. Aku aja gagal N4, ujian N4 ya, GFT A2 tuh 2 kali gagal. Ujian ketiganya lolos, pantang nyerah banget gitu. Tapi udah pasrah sih di situ. Untungnya lolos. Jadi tapi bahkan ada program tuh yang kayak 15 hari doang, 15 hari belajar N4 gitu. Gila. Kalian jangan takut buang duit untuk belajar bahasa Jepang, enggak rugi. Kita tuh memang capek belajar bahasa Jepangnya, tapi kalau misal urusan kerja, itu pekerjaan banyak banget. Jadi please stop berpikir ini rugi. Enggak. Selalu ada yang harus kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Nggak ada yang gratis. Oke, ini caraku, sudut pandangku untuk ke Jepang ya. Banyak cara lain. Bahkan bagus juga sih kalau misal kalian mau mengorbankan itu semua, yang kayak kalian bisa mengorbankan duit, waktu, dan mental, siap mental untuk masuk LPK dan sebagainya, itu worth it banget. Sumpah, kita memang harus belajar mental juga. Tapi sudut pandangku, aku enggak sih. Aku bukan tipikal orang yang gitu. Oke, tapi kita nggak tahu ke depannya ya. Semua bisa berubah dan ya, kalian coba pikir sendirilah. Oke, see you, mata nek.